Sore teman-teman, aku dapat isaroh dan kemarin ada yang nyuruh aku itu terjun dari jembatan untuk membuktikan bahwa Allah itu benar-benar bisa menolong hidupku atau enggak. Dan aku tegaskan sekali lagi bahwa aku itu darah tinggi akut, ibaratnya hipertensiku tuh udah tinggi banget, dan dokter itu udah nyaranin aku untuk minum obat tiap hari karena tanpa bantuan obat aku itu nggak bakalan bisa bertahan lama. Ibaratnya aku itu anytime bisa mati. Ketika aku itu jatuh, aku bisa langsung mati karena serangan jantung. Dan kalau kamu mau tahu bahwa aku itu bersyukur, mulai dari aku tahu bahwa aku itu bisa mati kapan aja sampai 7 tahun lebih, aku alhamdulillah masih diberi hidup sama Allah. Aku itu nggak ke dokter, aku juga nggak minum obat, aku pasrahkan hidup matiku sama Allah. Dan aku juga nggak pantangan makan apa-apa, aku tuh ngapain aja yang aku suka, kecuali apa yang dilarang agama, ibaratnya ngomongin orang dan nyakitin orang. Tapi namanya manusia, kadang-kadang saya itu juga berbuat dosa walaupun nggak saya sadari, tapi saya selalu akan memperbaiki diri karena saya manusia, nggak luput dari kesalahan. Dan ada juga yang bilang tentang bahwa ustadz, ulama, pendeta dan sebagainya itu adalah takdirnya mengajarkan umat-umat Nabi itu untuk mengenal Gusti Allah, mengenalkan syariat. Sama, saya juga punya tugas, dan saya juga sebagai manusia yang sudah sampai pada kesadaran mengenal diri sendiri dan mengenal Gusti Allah yang menciptakan hidup saya ini. Saya juga punya tugas meluruskan yang kurang baik, ibaratnya yang melenceng dari ajaran agama. Gak kira itu Islam, Hindu, Kristen, Buddha, Katolik, semua saya pandang sama. Jadi kalau saya ngajarin itu nggak ngajarin cuman orang Islam Muslim aja, tapi semua agama itu bedanya. Kalau Islam ya kamu mungkin bisa bilang wah datul wujud ya. Karena apa? Karena tingkatan ilmu agamanya sudah beda-beda. Kalau kalian megangnya masih syariat, torikoh, berarti kalian belum sampai ke hakikat makrifat. Jadi saya ngajarinnya nggak cuman sampai ke Islam aja, tapi agama lain juga sesuai dengan tugas saya. Jadi kalau kalian tak nasihati, ibaratnya saya ngajarin sesuatu yang baik, baik tulisan, kata-kata, kalian mau percaya atau enggak itu hak kalian. Cuman saya bisa bilang kalau kalian itu sama kelakuannya sama kayak umatnya Nabi Nuh, sama kayak umatnya Nabi Lut, Nabi Musa, yang diajari itu ngeyel, bukannya diajari itu mau memperbaiki diri atau mendengarkan atau mau koreksi diri, tapi malah menyerang balik, menghina, merendahkan. Itu ibaratnya tabiat jelek yang diturunkan dari iblis, setan dan sebagainya. Agar kalian apa? Agar kalian itu jauh dari rahmat Tuhan, dari hidayah. Agar hati kalian itu buta, gak ngerti namanya syafaat dari Allah, gak ngerti namanya syafaat dari para nabi-nabi utusannya yang terdahulu. Kalau udah kayak gitu, hidup kalian itu kayak gak punya arah. Jadi orang-orang yang kejam, jadi orang-orang yang munafik. Jadinya apa? Kalian sendiri nanti yang akan dihakimi sama Allah. Pakai apa? Pakai alam semesta ini. Ada laut, ada gunung, ada air, ada udara, ada api. Mereka itu wujud dari kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Kalian itu gak punya apa-apa.
Kalau dibandingkan dengan wujud kebesaran Allah itu tinggal memerintahkan makhluk ciptaannya untuk apa? Untuk menghakimi kita ini yang sombong-sombong ini. Kenapa saya tahu? Saya ini orangnya sudah tahu kapan saya mati. Mungkin besok, mungkin lusa atau apapun. Jadi saya itu nggak bakalan berkata bohong. Karena saya sudah tahu saya dekat dengan kematian. Ketika saya melanggar perintah Allah, tugas saya nggak saya jalankan, Allah bisa mengambil nyawa saya itu kapan saja. Itu bedanya orang yang sudah mengenal Allah sama yang belum. Orang yang sudah mengenal Allah pasti sama Allah dikasih tahu kapan kamu mati. Mungkin nanti, mungkin besok. Jadi kalau kamu masih mau hidup, memperbaiki diri, kalau kalian benar-benar udah nggak bisa dididik, nggak bisa diomong, nggak bisa dinasihatkan kata-kata, tulisan, kalian akan lihat kebesaran dan kekuasaan Allah itu seperti apa. Gunung, semua gunung berapi itu bisa meletus. Untuk apa? Untuk membuktikan kebesaran Allah. Air itu bisa naik ke daratan jadi mega tsunami, mega trust. Untuk apa? Untuk membuktikan kebesaran Allah, kekuasaan Allah itu yang maha besar, yang maha menciptakan kehidupan ini. Jadi kalau kalian nih yang suka ngomong soal bencana meremehkan, ingat, kamu bisa sombong karena belum terjadi bencana. Tapi kalau udah terjadi bencana, jangankan bertobat, buat nyelamatin dirimu sendiri aja nggak mampu. Kenapa? Karena kalian waktu dikasih kesempatan untuk bertobat, untuk memperbaiki diri, kalian itu malah melenceng. Semua manusia itu punya tugas sendiri-sendiri. Nggak cuma para ulama, para kiai. Semua orang kalau sudah mengenal Gusti Allah, mengenal dirinya sendiri, itu pasti mengenal tugasnya. Ya tugas saya ini nih, ngajarin kalian. Nggak kira Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, ataupun yang berkeyakinan. Selagi kamu meyakini ada Sang Pencipta kehidupan, Gusti Allah, Tuhan, Allah, Sang Yang Widi, God, Dialah yang menciptakan semua manusia ini dan alam semesta ini. Satu, jangan karena ego kita merasa baik, merasa benar, terus kita ini apa? Sombong, menantang takdir, menantang kodrat, menantang Allah. Dengan apa? Dengan kesombongan kita, dengan kelakuan kita ini. Allah itu maha besar, maha kuasa. Alam ini ciptaannya. Kalau kalian udah dinasehati, udah dikabari dari jauh-jauh hari bahwa Allah itu berkehendak ngasih apapun agar kita manusia bisa memperbaiki diri, tapi kalian bukannya menanggapi nasihat itu agar kalian mau lebih baik lagi. Ya jangan salahkan takdir, jangan salahkan kodrat, jangan salahkan alam, jangan salahkan Gusti Allah. Kenapa? Karena kalian gak mau sadar. Kalian nanti bisa lihat gunung Merapi yang meledak, mega trust, mega tsunami, bencana di mana-mana. Karena siapa? Ya karena kalian sendiri. Sudah jauh-jauh hari orang yang diberi kelebihan Allah itu udah ngasih mengingatkan kalian. Tapi bukan kalian itu makin baik, tapi makin jauh. Sibuk dengan duniawi, sibuk cari cuan, sibuk dengan nasab, sibuk dengan kitab-kitab yang kalian pelajari, yang bukannya makin mendekat sama Allah tapi makin jauh sama Allah. Gak kira Indonesia, gak kira agama manapun, tapi kalau kalian itu pikir yang melenceng dari takdir, ketentuan Allah, ketentuan Tuhan, kalian sendiri
yang bakal menuai karma dari perbuatan kalian sendiri. Karena saya itu antara hidup dan mati, makanya saya tahu mana orang-orang yang bakal didulukan sama Allah dan mana yang masih bisa diperbaiki. Kenapa? Karena kalian kalau diperbaiki pakai omongan, pakai itu udah nggak bisa. Jadi biar Allah, biar alam ini, Allah bisa mengubah hati kalian. Alam ini bisa menunjukkan kebesaran Allah. Alam semesta ini, semua unsur alam ini, mereka caranya bersujud kepada Allah. Kalian akan tahu sendiri. Yang gak pernah kalian bayangkan. Kalian itu gak bakalan cuma hilang harta bendanya, tapi hilang orang-orang yang kalian cintai. Karena apa? Karena kalian lebih mencintai duniawi, sesama makhluk ciptaan Tuhan. Kalian lupa bersujudnya kepada siapa. Dan ingat, saya ini hidup di antara kehidupan dan kematian. Jadi saya gak akan berkata bohong. Jadi kalau ada orang menghina, membuli atau merendahkan apa yang saya omong, silakan saja. Tapi kamu tanggung sendiri akibatnya. Karena apa? Karena apa yang datang dari Allah ini cuma saya sampaikan. Mau diambil hikmahnya ya monggo. Enggak percaya enggak apa-apa. Tapi pintu tobat sudah tertutup. Yang ada hanya penghakiman sesuai perbuatan kalian. Karena apa? Karena kalian ketika disadarkan berkali-kali bukan mau sadar, malah menghakimi yang memberi kalian masukan, memberikan nasihat. Itu kenapa hati kalian itu mati, gak bisa menerima syafaat dari para utusan atau para orang-orang pilihan Tuhan yang diberi kelebihan